Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subuh ini tak seperti biasa, kita kedatangan hamba-hamba Allah yang luar biasa. Muhammad Mutawakkil Mahbub, sesuai dengan namanya. Muhammad terpuji, Mutawakkil bertawakal kepada Allah, Mahbub disukai orang. Se-Indonesia ini yang menonton dia, seluruh orang yang menyaksikannya di televisi suka mendengar bacaan. Ada juga yang tak suka, setan. Karena dia membacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan makin banyak anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau mau turun rahmat Allah, maka cara menurunkan rahmatnya dengan memperbanyak menghafal Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Rahmat Allah itu macam burung yang berkeliaran. Macam mana supaya burung itu hinggap di rumah kita? Kita sebarkan beras, jagung. Begitulah rahmat itu bertebaran. Macam mana supaya dia singgah tempat kita? Buat anak kita ngapal Quran, baca Quran di rumah, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang orang salah paham tentang rahmat ini. Tetangga saya, Pak Ustadz, anaknya hafal Quran, hidupnya susah. Tetangga saya satu lagi, anak pertama mabuk, anak kedua sakau, anak ketiga narkoba, rumahnya besar, mobilnya mewah. Ada kesulitan menjadi nikmat, ada harta menjadi laknat. Kalau dengan kesulitan itu makin khusyuk sholat, maka dia sesungguhnya nikmat. Kalau dengan dunia ini makin lalai kepada Allah, maka dia laknat. Jadi cara pandang kita dirubah oleh Islam. Setelah kita berislam, yang kata orang nikmat ternyata laknat, yang kata orang laknat ternyata rahmat. Jadi coba kita renung-renung dulu. Yang kita terima ini membuat kita dekat sama Allah atau makin jauh? Contohnya itu sepeda motor antum. Menurut orang sepeda motor itu nikmat. Tapi kalau antum bonceng mahasiswi, laknat. Antum bawa kajian subuh nih, rahmat. Sepeda motor antum nih, kadang-kadang rahmat, kadang-kadang laknat, Ustaz. Cuman Rabu subuh aja yang rahmat. Nah, itu belum hijrah lagi. Subuh ini pula kita kedatangan tamu-tamu dari Kuala Lumpur, dari Bandar Seri Begawan. Cuma tak bisa dibedakan mukanya, sama macam muka kita juga. Beda kalau tamunya dari Arab. Nah, serumpun Melayu. Mudah-mudahan diikat dengan ikatan Islam, diikat dengan ikatan Melayu, bersama kita di dunia ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, hadis yang ke-87. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi, dengan sanadnya, babun, bab, fil mubadarati, segera, ilal khairat,
kepada kebaikan-kebaikan. Kalau satu khair, kalau banyak khairat. Jadi kalau sudah ada pilihan kebaikan, segera, jangan tunda-tunda. Saya sebetulnya udah lama mau ikut pengajian Riyadhus Shalihin nih. Kenapa belum datang? Inilah nunggu waktu luang. Tak bisa. Segera. Yang sudah ikut online, segera datang. Saya sebetulnya udah lama mau sedekah Pak Ustadz. Terus kenapa belum? Anak saya masih sekolah pula. Nantilah kalau udah kuliah dia baru agak ringan ini. Pas anak udah kuliah, makin besar pula biaya kuliah nih Ustaz. Nantilah kalau anak ini udah kerja. Pas udah kerja, mau nikah pula dia Pak Ustaz. Nantilah kalau udah nikah dia agak ringan ini. Pas udah nikah, hamil pula menantu saya tuh Pak Ustaz. Nanti kalau lahir cucu nih insya Allah, pas lahir cucu makin besar pula, pampersnya aja habis. Sampai akhirnya mati menyesal. Maka kalau udah ada peluang untuk buat baik, al-mubadaratu fil khairat, segera, tak usah pikir-pikir lagi, eksekusi langsung. Wahasi, motivasi. Man tawajjaha li khairin, siapa yang sudah mengarah kepada kebaikan. Ini arah ini dua, ada arah baik, ada arah tak baik. Kalau sudah mengarah dia kepada baik, alal iqbali alaih, terima, ambil, laksanakan cepat-cepat, jangan tunda-tunda lagi. Bil jiddi, sungguh-sungguh, min ghairi taraddud. Taraddud, bimbang, jadi tak jadi, iya tak iya, ngaji tak ngaji, sholat tak sholat. Tak usah bimbang-bimbang, karena bimbang-bimbang itu kerja setan. Alladzi waswisu fi minal jinnati. Jangan dulu, nantilah, masih muda lagi, puas-puaskan dulu mabuk ini. Tak bisa. Segera, min ghairi taraddud, tak boleh bimbang-bimbang, tak boleh ragu-ragu. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu nama babnya. Susunannya biasanya 3. Bab, ayat, hadis. Habis bab, sekarang ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fastabiqul khairat, bersegeralah kamu berbuat baik, berlomba-lombalah kamu berbuat baik. Fastabiqu, berlomba. Dari kata fastabiqu inilah Musa bakoh, lomba baca Quran, menang Muhammad Mutawakkil Mahmud. Lomba mancing Pak Ustadz, macam mana lah mau dapat ikan di kolam pancing? Kolam ikan tuh besarnya 100 kali 100. Sudah dikasih makan pagi tadi. Yang memancing 100 orang, ikannya 1 ekor. Judi. Bayar 100, 100, 100, 100. Pesertanya 100 orang. Kali 100.000. Berarti itu kumpul 10 juta. Siapa yang dapat ikan ini dapat hadiah 5 juta. Duit siapa 5 juta itu? Duit peserta. Yang 5 juta untuk biaya operasional. Judi. Tunggulah ikan tadi. Geraklah pancing itu. Rupanya kawan nyenggol di belakang. Manusia ini ada bodoh, tapi yang lebih parah lagi, dibodohi orang, dan dia sadar dia dibodohi orang, menikmati kebodohan. Dosanya jelas, waktu habis. Kalau memang betul mau memancing, pergi ke sana ke Bagan Beniung, pergi ke sana ke Sungai Kampar, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak,
Sungai Rokan, 4 sungai-sungai besar. Begini mancing. Sampai ke tengah sana, bukan cuma ikan dapat antum, buaya pun bisa balik. Ikan-ikan toman besar-besar. Wa qala ta'ala, wasari'u, wasari'u, cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Wasari'u, cepat-cepat. Kemana? Ila maghfiratin, kepada ampunan Allah. Mir rabbikum, dari Allah. Wa jannatin, dan surga. Ustaz Somad, boleh nggak kita beribadah mengharapkan surga? Sekarang saya tanya, boleh tak kita sholat minta surga? Ini ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Ya Allah, berikanlah aku surga. Kau jangan minta surga. Gak boleh kita minta surga. Kalau kita minta surga berarti kita tak ikhlas. Kau ngaji di mana? Allah yang nyuruh. Nabi pun menyuruh. Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga firdaus. Allah menyuruh, Nabi menyuruh. Kenapa tak boleh? Arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau surga itu luas, jangan antum persempit. Jadi sekarang banyak orang mempersempit surga. Surga itu isinya cuma 3. Dia, bininya, sama mertuanya. Yang lain masuk neraka semua. Surga itu luas. Sudah diluaskan Allah surga. Dia pula menyempit-nyempitkan surga. Tak kapan dia diangkat Allah jadi tukang ukur surga. Abduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan Allah, disediakan Allah. Bukan lil musallin, bukan lis shaimin, bukan lil hajjin, bukan lil mu'tamirin. Disiapkan untuk lil muttaqin. Haji, sholat, puasa itu jalannya. Kalau sudah haji, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, nanti kau jadi muttaqin. Kalau sudah sholat, kau jadi muttaqin. Kalau sudah puasa, jadi muttaqin. Jadi kalau ada orang sholat tidak muttaqin, berarti belum sampai ke stasiun. Kalau ada orang rajin puasa tidak muttaqin, belum sampai ke tujuan. Baru sibuk di Simpang Panam. Bukit. Baru sampai situ. Belum sampai lagi. Tujuan dari semua ibadah ini adalah muttaqin. Takut kepada Allah. Takut berzina, takut minum khamar, takut riba, takut buat dosa, takut masuk neraka. Kalau antum selama ikut ngaji Riyadhus Shalihin ini makin takut sama Allah, teruskan. Tapi kalau antum makin ngaji cuma hafal hadis, hafal ayat, hanya untuk mendebat ulama, berhentilah. Tobat. Bukan berhenti ngaji maksudnya. Berhenti dalam perbuatan istidraj. Dimain-mainkan Allah. Karena niat tak betul. Saya pun kalau makin banyak ngisi pengajian, makin takut saya sama Allah, teruskan. Tapi kalau makin pengajian hanya ingin menunjukkan mengaji di masjid yang besar, jamaah sejauh mata memandang, di stadion, masjid kecil, tak usahlah. Musola, nantilah. Kita ini mengaji karena orang yang menengok atau karena Allah yang memandang? Karena Allah. Pulang antum nanti ke kampung, diumumkan di masjid, besok subuh kita akan ngaji Riyadhus Shalihin. Tinggal antum berdua aja sama satu jamaah. Yang lain pulang kata dia mau manen. Yang satu lagi kata dia mau masak sarapan. Jangan antum berhenti. Antum bacakan walaupun satu hadis.
Antum teruskan. Karena antum mengajar karena Allah, bukan karena orang. Kalau bisa antum rekam. Antum rekam. Syukur-syukur bisa streaming. Di kampung saya tak ada signal Pak Ustadz. Nasib lah. Rekam. Kalau tak bisa streaming, rekam. Direkam. Habis itu dari rekaman itu kita nanti sadar kekurangan kita. Mungkin suaranya kurang kuat. Mungkin suaranya pula terlalu kuat. Jamaah ini tak jujur. Kalau ditanya, "Gimana?" Mantap. Nah, yang jujur itu adalah kamera. Kalau Ustadz, siapa yang mengkritik Ustadz? Dulu almarhumah emak. Kalau saya bawa dia pengajian, balik, "Macam mana, Mak?" "Macam orang mengamuk kau tadi." Jelas tak apa-apa kata kau. Kalau jamaah ini kan segan dia sama kita. Sesudah tak ada mak saya, tak ada lagi orang gitu. Istri Pak Ustadz, mantap kata dia. Sekarang habis ayat masuk ke hadis. Hadis 87. Kalau satu hadis, kalau dua hadisani, kalau tiga ahadis. Maka di situ dibuat wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis. Kalau bahasa Inggris tinggal tambah s. Singular plural, tambah s, jamak. Kalau bahasa Arab tak bisa. Jamak dalam bahasa Arab ada tiga. Ada yang pakai rumus, tinggal tambah muslim, muslimun, mukmin, mukminun, hadir, hadirun. Ada yang pakai rumus, muslimatun, muslimatun, mukminatun, mukminatun, hadirin, hadiratun. Maka disebut hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, belum berbini, belum bersunat. Itu namanya jamak yang pakai rumus. Ada jamak yang tak pakai rumus. Hadis, ahadis. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Jamaknya abwabun. Rumah, baitun. Jamaknya buyutun. Jadi namanya jamak taksir. Jadi kalau orang menghafal 5 kosakata bahasa Arab, maka dia otomatis menghafal 10. Karena dihafalnya mufrad dengan jamak. Jadi kawan saya ini pergi umroh dari Kairo nih, dari Mesir. Anak baru tingkat 1. Disuruhlah sama anak lama beli nasi. Pergi kau beli nasi. Di mana? Restoran. Apa bahasa Arab restoran nih, Bang? Bahasa Arabnya restoran ini mat'am. Apa bahasa Arabnya? Mat'am, pakai ain. Mat'am. Baliklah dia. Udah ditunggu setengah jam hampir sejam balik. Mana nasi tadi? Nggak ada mat'am dah, Bang. Jadi apa nada? Mat'im. Mat'im itu jamak dari mat'am. Orang Makkah tuh kalau menulis tidak mat'am, mat'im. Rumah makan, rumah makan. Ada sekarang orang di Riau jadi ustadz juga. Kalau ditonton ini kita ambo gitu. Kita tahu dia mat'im itu jamak dari mat'am. Masjid jamaknya masajid. Jadi kami sama-sama anak baru. Sama-sama anak baru masuk tahun 1 di Al-Azhar. Datanglah kawan saya ini bertanya ke orang Mesir. Ismuka? Nama kau siapa? Min aina anta? Nama kampung. Habis itu, anta takhtub fi masjid-masjid? Saya bisikkan, masjid itu jamaknya masajid. Anta takhtub fi masjid-masjid, maksudnya kau kalau balik ke kampung ada khutbah di masjid-masjid. Ustadz juga udah balik juga Ustadz. Kawan saya. Tak boleh sebut nama.
Sifat boleh. Wa ammal ahadis, adapun hadis-hadis, itulah hadis yang ke-87. Fal awwalu, yang pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Badiru. Badiru artinya segeralah. Jadi kalau ada nama orang Badiru arti segera. Siapa nama kau? Badiru. Segeralah. Bil a'mal. Bersegeralah beramal. Kalau satu amal, kalau banyak a'mal. Bersegeralah beramal, amal. Fitanan, karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Kalau satu fitnah, kalau banyak fitan. Kaqita'il lailil muslim, seperti sepotong malam yang gelap. Malam gelap, banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Tak banyak yang bisa dilakukan kalau kita tidak bersegera beramal. Jadi antum bisa bangun subuh ini, alhamdulillah. Datang dari jauh-jauh. Saya ini jauh nih Pak Ustadz. Dari mana? Dari Grapari. Grapari siapa gitu? Jauh-jauh datang. Jadi kalau antum bisa datang, kayak sepeda motor, kayak mobil datang jauh. Dari Sudirman. Ada datang dari Harapan Raya. Ada datang dari, saya dari Bengkalis Pak Ustadz. Jauh. Tapi udah ayah saya udah pindah kemari. Karena di akhir zaman ini banyak fitnah. Macam-macam. Maka jangan sampai menunda amal. Asal terniat beramal, langsung. Jangan tunda-tunda. Saking hebatnya fitnah akhir zaman nih. Yusbi'ur rajulu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Antum bacalah beritanya. 10 artis terlahir muslim sekarang murtad. Ada dapat kirimannya kan? Artis-artis yang hari raya ini tidak ikut lebaran lagi. Ini perasaan dulu Islam ini. Iya, sekarang udah kafir Pak Ustaz. Nauzubillah. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat Islam. Tak tahu kita, nauzubillah dunia ini ngeri sekali. Au yumsi mu'minan. Ada pula yang petangnya beriman, waktu maghrib itu dia masih beriman, wa yusbihu kafiran, besok subuh sudah kafir. Nauzubillah. Makanya doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, engkau yang bolak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'at. Dulu orang otaknya itu, kepalanya itu dipengaruhi orang lain kalau dia bercakap. Kau jangan bercakap sama si Anu, kau jangan bertamu ke rumah si Anu, kau jangan dekat-dekat sama si Anu. Sekarang enggak. Satu grup WhatsApp sama ateis. Ustaz Somad, tolong ceramahkan di sekolah kami ini tentang Tuhan. Kenapa Bu? Karena ada udah siswi kami yang ateis. Ateis tak bertuhan. Ada lagi percaya sama Tuhan tapi tak mau beragama. Agama ini tak bagus, agama ini tak bagus, agama ini tak bagus. Tuhan terlalu sempit kalau dipegang satu agama. Dia percaya pada Tuhan tapi tak mau beragama. Namanya agnostik. Sama-sama kafir. Sama-sama neraka jahanam, sama-sama panas itu maksudnya.
Gara-gara melihat di YouTube. Gara-gara menengok gerakan ateis ini sekarang luar biasa. Artis-artis ateis. Artis ateis membuat film hantu. Kalau satu negeri itu film yang masyhurnya film sejarah, berarti masyarakat di negeri itu suka sejarah. Kalau film yang masyhur di negeri itu film dokumenter, berarti masyarakat di negeri itu suka ilmu pengetahuan. Film yang paling masyhur di Indonesia, paling viral sekarang, paling banyak penontonnya adalah film hantu. Berarti masyarakatnya, saya tak ada nyebut. Film hantu, beranak dalam kubur. Jadi film ini dulu pernah tahun 70-an, film ini pernah ada 80-an. Jadi di dalam filmnya ini setan-setan mati. Setan-setan mati karena ada ahli ibadah yang membacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mati setan. Sekarang filmnya ini dibuat baru. Yang membuat filmnya ini ateis, tak bertuhan, dan LGBT. Dibuatnya film baru. Film yang lama itu dibuatnya baru. Dibuatnya di situ, semua ustadz-ustadznya mati, setannya hidup. Dan filmnya viral. Tak boleh disebut judulnya. Karena kalau disebut, berarti saya ikut mengiklankan. Iklan gratis. Melawan film tak bisa dengan ceramah. Melawan film mesti dengan film. Maka antum yang punya bakat membuat film, buatlah film-film pendek aja dulu. Tak usah panjang-panjang, 5 menit. Coba buat film pendek. Sekarang semua orang bisa bersaing. Dulu mau masuk TV payah. Sekarang setiap antum bisa punya TV. Channel YouTube gratis. Dulu mau buat film susah. Sekarang kalian bisa buat film-film pendek. Buat film sejarah Sungai Siak, cerita tentang film dokumenter, semua sirah, semua channel-channel YouTube itu berawal tak tahu dia itu akan viral. Nah, jadi antum bisa buat. Apa hobi antum? Oh, saya kuliner. Isinya makanan aja. Asam podeh baung, apa lagi? Tapa, selais, belacan, daun ubi tumbu, rimbang, kencong. Jadi setiap orang, antum jadi ikon. Setiap orang ingin kuliner Riau, dia ingat channel antum. Itu channel. Jadi terserah antum hobinya kemana, buat. Atau ceritanya tentang sungai aja. Sungai Siak, Sungai Kampar, semua sungai. Sungai terpanjang, sungai terdalam, sungai terpendek, sungai. Anda ingin merasakan mandi dalam teh tarik, datang ke Sungai Siak. Macam mandi teh tarik. Yabi'u dinahu, dijualnya agamanya, bi'aradin minat dunya, menjual agama hanya dengan sepotong, sekeping, seketul dunia. Mbak kemarin waktu umrah jilbabnya panjang kan? Jilbab panjang. Berdoa di depan Ka'bah. Viral fotonya di Instagram. Pas balik, terbuka balik. Pas ditanya, loh, kemarin waktu umrah kok jilbabnya panjang? Tuntutan skenario. Menjual agama karena dunia. Berapalah dapat dia dari film? Berapalah dapatnya itu? Habis dunia, habis dia, habis semuanya. Yang tinggal azabnya aja lagi. Nanti udahlah top, tua, ompong, peot, barulah taubat. Setelah berhijrah, menangis di depan. Cuma film-film saya yang lama, cuma video yang lama. Apa gunanya lagi? Banyak saya tengok fenomena, berjalan anak gadis sama neneknya. Neneknya berjilbab panjang. Anak gadis itu pula terbuka. Padahal
Orang yang sudah tua renta itu tidak perlu terlalu tertutup. Mestinya anak gadisnya itu yang tertutup kan? Nenek itu tak terlalu tertutup, tak apa-apa. Siapa yang bernafsu nengok dia? Terbalik pula. Neneknya rapat, pulang rapat lagi. Cucu tadi terbuka. Jadi dunia ini terbalik-balik. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual keyakinan, padahal yang mau mati kita ini, yang mau kita bawa ini, yang kita bawa ini kalau mati dunia atau agama? Agama dijual gara-gara dunia. Antum kalau antum punya badan antum sudah antum jual kepada Allah. Kalau antum punya harta antum sudah antum jual kepada Allah. Mana dalilnya? Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah sudah membeli amwalahum, harta kamu, wa anfusahum, diri kamu, harta kamu sudah dibeli Allah. Dibelinya pakai apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi kalau antum jual ke dunia, berarti antum sudah menjual barang dua kali. Yang menjual barang dua kali itu pengkhianat. Hanya pengkhianat yang menjual barangnya dua kali. Ini mobil Bapak. Iya, saya beli ya Pak. Berapa? 100 juta. Iya. Tapi saya cuma ada DP-nya dulu 10. Nanti sore saya bayar ya. Iya. Zuhur datang orang. Ku beli 120, dijual. Siapa itu? Pengkhianat. Yang sudah di DP tak boleh, kecuali dia telepon dulu. Ini ada orang mau jual, mau beli pula 120. Ya izinlah, aku pun tak ada duitku segitu. Baru boleh. Tak boleh menjual barang dua kali. La yabi'u ahadukum ala bai'i akhi. Tak boleh membeli barang yang sudah dibeli kawan. Wala yakhtibu ahadukum fawqa khitbati akhi. Tak boleh meminang anak gadis yang sudah dipinang orang. Pak Haji, anak Pak Haji itu udah dipinang orang. Udah kemarin. Janjinya apa? Janjinya maharnya 100 gram. Ku bayar 200 gram? Oke. Tak boleh. Rusak hubungan orang. Jadi nanti antum jangan membeli barang yang udah dibeli orang. Jangan meminang yang sudah dipinang orang. Tapi katanya Pak Ustadz, sedetik sebelum akad nikah, sedetik sebelum janur melengkung itu zaman dulu karena bergantungnya di pohon bambu. Sekarang di tiang listrik tak melengkung lagi. Maksud pepatah itu adalah sebelum dipinang, ditunang. Orang yang udah ditunang tak boleh dipinang. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kita baca sampai jam 6.15. Nanti jam 6.15 baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Habis itu sampai 6.30, 6.40 baru kita sholat sunat isyraq. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Hadis yang ke-88. An Abi Sirwa'ah bikasri sin. Sinnya baris bawah. Sirwa'ah. Wa fathiha. Kalau ada yang baca baris atas boleh sarwa'ah. Sirwa'ah, sarwa'ah. Jadi nama-nama itu kadang bisa dibaca 3. Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri. Makanya ada, siapa nama kau? Hasan Basri, Pak. Nama kau? Hasan Bisri. Betul dua-dua. Nama kau siapa? Tirmizi. Nama kau siapa? Tarmizi. Nama kau siapa? Turmuzi. Betul tiga-tiganya. Tir, tur. Nama Arab begitu. Nama Indonesia tak bisa. Nama Indonesia kalau dirubah jadi I, jadi perempuan. Soekarno, laki-laki. Soekarni, perempuan. Tak bisa. Nah, jadi dalam beberapa nama bisa dibaca A, I, U.
Al-Basri, Al-Bisri, Al-Busri, Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Tak semua nama bisa begitu. Uqbah bin Haris, nama dia Uqbah bin Haris. Nama panggilannya Abu Sirwa'ah. Qala, dia berkata, shallaitu wara'an Nabi. Aku sembahyang di belakang Nabi. Oh, beruntungnya dia, ya Allah. Sembahyang di belakang Nabi. Kita sekarang sembahyang di belakang koruptor. Sembahyang kita sama dia hari ini, besok dia tangkap KPK. Shallaitu wara'an Nabi. Aku sembahyang di belakang Nabi. Saya waktu sholat di Raudhah. Sholat saya di Raudhah, di baris kedua entah baris ketiga. Ini mihrab tempat Nabi jadi imam tuh, di baris kedua sholat saya. Meleleh mata saya, terbayang saya andailah yang imam tuh Nabi, dan di belakang nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, lalu aku di sini, ya Allah. Baru membayangkannya aja menangis. Dia sholat langsung di belakang Nabi. Bil Madinati, di Madinah. Aku sembahyang di belakang Nabi di Madinah. Berarti di masjid Nabawi. Bisa jadi di masjid Quba, bisa jadi masjid lain, tapi ini masjid Nabawi. Al-Asra, sembahyang asar. Aku sembahyang asar di Madinah, pas di belakang Nabi. Fasallama, lalu Nabi pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Summa qama. Biasanya Nabi sesudah salam itu dia berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini enggak. Begitu salam, langsung Nabi qama. Qama itu berdiri. Musri'an, berdiri tergesa-gesa, cepat-cepat. Fatakhatta riqaban nas, dilangkahinya apa ini? Pundak tengkuk, riqab. Sop masih. Kalau kita biasanya mau melewati orang itu apa biasa kita sebut? Hah? Permisi, permisi. Permisi itu orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu amit kan? Amit ya Pak, amit, amit. Ada yang lewat tuh tidak amit katanya. Bapak, bapak, bapak. Heran orang. Orang biasanya amit, amit. Kau kenapa bapak? Rupanya dia baru masuk Islam. Nama mertuanya Abdul Hamid. Fatakhatta riqaban nas, dilangkahinya tengkuk-tengkuk orang, saking mau cepatnya. Jadi bayangannya begini. Ini mimbar sebelah kanan, ini mihrab. Rumah Nabi itu sebelah kiri, kamar Nabi itu sebelah kiri. Begitu selesai salam, berarti Nabi mengarah ke rumahnya ke sebelah kiri. Dia mau pergi ke kamar. Ila ba'di hujari nisaihi, ke kamar istrinya. Fa fazi'an nasu min sur'atihi. Terkejutlah orang yang di belakang nih. Saking kencangnya Nabi tadi, terkejut. Ih, kok kencang kali Nabi berjalan. Fa kharaja alaihim. Nabi keluar, ditinggalkannya jamaah. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi tahu sahabat ini sedang bingung, Nabi tahu. Ditengoknya. Tapi Nabi terus saja. Lalu kemudian apa kata Nabi? Zakartu syai'an. Ada yang teringat aku. Apa teringat dia? Min tibrin. Aku tadi teringat tibrin. Satu keping emas. Indana. Yang ada sama kita. Fakarihtu an yahbisani. Aku tak mau tertahan dia sama aku. Fa'amartu biqismatihi, aku perintahkan untuk membaginya. Rupanya ada satu keping emas ghanimah, harta rampasan perang yang belum dibagi. Teringat dia langsung, tak ditunda-tunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nanti kalau nampak antum ada orang sholat model begitu, tak berzikir, nah itu berarti ada beberapa keping belum dibagi. Atau nanti nampak antum di Pekanbaru,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu tanya dia, berapa keping belum kau bagi? Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lagu. Dalam satu riwayat lain, Imam Bukhari juga yang meriwayatkan. Bunyinya begini. Kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah. Ada kutinggalkan di rumah satu keping emas perak minas sadaqah. Fakarihtu an ubayyitahu. Aku tak mau tidur sampai satu malam dia masih ada di kamarku. Aku tak mau. Aku tak mau menyimpannya sampai satu malam. At-tibru artinya tibru qita'un, kepingan zahabin, qita'u zahabin, kepingan emas, au fiddah atau perak. Dulu emas itu pakai keping-keping. Begitulah Nabi tak mau menunda. Padahal Nabi itu dijamin dia masuk surga, tak mau dia menunda-nunda. Ini kadang titipan orang sama kita, kita simpan sampai belumut, tak disampai-sampaikan. Sempat pula mati bapaknya, dibawa terima anaknya. Inilah dulu pesan atuk kau. Sebetulnya untuk ayah kau ini dulu, tapi dia udah mati duluan, ke kau lah ku kasih. Jadi antum kalau dapat titipan jangan tunda-tunda, segera serahkan. Ini belum saya serahkan lagi Pak Ustaz. Apa titipannya? Kemarin ada jamaah, saya kebetulan tinggal di masjid tuh, belum saya bagikan. Apa itu? Zakat fitrah. Mana antum belum bagi zakat fitrah? Zakat fitrah mesti dibagi sebelum khotib naik mimbar Idul. Tapi orangnya di kampung, telepon dia. Aku mewakili kau menerima zakat fitrah ya. Aku ini sekarang posisinya wakil kamu. Ya. Artinya dia sudah terimakan itu. Tidak bisa diserah terimakan zakat fitrah setelah Syawal. Sebetulnya itu sudah diserahkan. Hanya di wakilnya ini menyerahkan. Jangan tunda-tunda, jangan simpan-simpan. Mati. Kalau ada orang mati karena menyimpan emas, di akhirat dia mikul emas. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla. Siapa yang curang dia akan memikul kecurangannya. Kalau ada orang di akhirat nanti mikul emas, kan masih bangga juga. Ini mikul beras 2,5 kilo pula tuh. Malu. Apalagi memikul salah lawa. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis yang ke-89. Hadis terakhir, hadis yang ketiga. 3 hadis kita bahas subuh ini. An Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala rajulun. Apa arti rajulun? Laki-laki. Laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama laki-laki itu? Umair bin Hammam namanya. Umair bin Hammam. Dia berkata kepada Nabi, yauma Uhudin, pada perang Uhud. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3. Perang Badar tahun 2, perang Uhud tahun 3 waktu udah pindah ke Madinah. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Ya Rasulullah, kata Umair, kalau aku mati perang, nanti aku di mana di akhirat? Kata Nabi, kau masuk surga, fil jannah. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Di tangannya ada beberapa biji kurma. Dia sedang makan kurma. Ini orang sedang berperang nih, berkecamuk, dia makan kurma. Habis itu ditanyanya, ya Rasulullah, ya, kalau aku ikut perang tuh lalu aku mati, nanti aku di mana? Kata Nabi, kau masuk surga. Dicampakkannya kurma-kurma ini, langsung dia perang. Biasanya orang kalau sedang makan, menyelesaikan makannya atau langsung? Makan dulu. Makan. Udah mau habis pun pengajian tuh makan dulu. Ayo kita ke sana. Tunggulah sayangnya sepiring lagi. Ayolah kita ke sana. Lentam buah cek. Nah, ini kurma ini masih ada di tangannya. Makanan pokok mereka waktu itu kurma. Tamaratin fa'alqa tamaratin kunna fi yadi. Dicampakkannya.
Tak ada gunanya lagi makan ini. Langsung dia ikut berperang. Summa qatala. Kemudian dia ikut berperang melawan musuh kafir musyrik. Hatta qutila. Sampai dia mati. Tang, mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih. Kalau kita lah di situ, kita lah yang ada di situ. Ya Rasulullah, kalau aku ikut perang tuh, aku masuk surga. Kata Nabi, masuk surga. Nah, selesaikan ini dulu ya Rasulullah ya. Sayangnya mau bazir rezeki lagi. Itu. Jadi Nabi kita sama dengan Nabi orang itu dulu sama apa tak sama? Sama. Qurannya sama atau tak sama? Sama. Hadisnya sama atau tak sama? Sama. Lalu yang beda itu apa? Sikap beramalnya. Mereka dulu segera, kita delay. Gara-gara selalu naik pesawat delay, itu amal delay. Maka jangan heran nanti pas pengumuman di akhirat, masuk surga, delay. Gara-gara amal delay. Tahajud jangan delay, langsung. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik. Taufik artinya mengalahkan keinginan kita, mengikut keinginan Allah. Berjumpa keinginan Allah dengan keinginan kita, itu namanya taufik. 3 hadis subuh. Subuh ketiga nanti kita bahas hadis nomor 90. Mana kertas?